Halo semua, dalam tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat hantaran dari anyaman enceng gondok. Sebelum kita mulai, pastikan kita menyiapkan bahan-bahan seperti biasa, gunting, eceng gondok, ada pun kepangannya dan juga ada cetakan yang sudah kita beri pola ya. Sebelum kita menganyam itu yang harus kita lakukan. Nah, langkah yang pertama kita ambil eceng gondok yang sudah kita siapkan, kita potong ujungnya ini seperti biasa ya di video kita yang telah lalu ada cara memotong ujung eceng gondok. Nah, lalu ini bagian bawahnya ya. Kita bikin dengan model anyaman. Ini anyaman yang menuju ke atas ya. Kalau teman-teman kurang paham bagaimana cara ini tangannya menganyam, kalian bisa melihat di video tutorial sebelumnya ya untuk menganyam dasar. Di sini lebih disarankan untuk teman-teman yang sudah bisa atau paham dalam teknik anyaman. Di sini kita lebih untuk ke arah variasi atau model anyaman yang ingin kita bentuk. Di sini kita akan membuat hantaran, bentuk hantaran dari anyaman eceng gondok. Oke, ini ada video di bagian yang diperlambat. Ini mungkin teknik yang ini lebih mudah daripada yang kita biasa pertama kali belajar menganyam. Itu dengan teknik lipat ke belakang, tarik ke bawah. Kalau ini semuanya menuju ke belakang, lipat ke belakang, tarik, lipat ke belakang, tarik, lipat ke belakang, tarik. Nah, itu yang ini. Ini lebih mudah. Tapi menarik, nggak perlu menggunakan kekuatan yang sangat besar ya. Kita menganyamnya santai aja. Oke. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham dengan video ini, ingin tanya, silahkan kalian DM ke Instagram Mujisela CC. Nah, di situ kalian bisa DM untuk bertanya-tanya, untuk melihat produk kerajinan kita gitu. Ini ada pengaitnya ya. Dan teman-teman yang ingin belajar secara privat atau info-info pelatihan pembelajaran anyaman eceng gondok, kalian bisa silahkan DM ke Instagram. Nah, ini sudah ada. Ini kita pelintir dulu ya untuk bagiannya. Jadi seperti ada di hiasan di pinggir bawah hantaran. Ini bisa kalian gunakan untuk di produk kerajinan apa saja. Modelnya mau bikin yang segi 4, kalian bisa pelintir di bagian bawah. Ini untuk membuat variasi supaya lebih kokoh gitu terlihat. Nah, di sini. Ini yang batang eceng gondok yang pendek-pendek ini nanti kita akan sambung. Cara menyambungnya seperti biasa. Oke, ini kita sudah menganyam palitnya dari awal. Kita memulai. Ini sambil kita tarik ke atas juga ya, supaya tidak memblek ke bawah. Nah, ini satu persatu. Setelah ini, untuk di tingkatan pertama kita belum proses penyambungan. Kalau sudah baris kedua, baru kita proses penyambungan. Nah, ini taruh aja. Enggak menganyam ini kita tidak menggunakan lem ya. Gitu. Oke, semangat teman-teman untuk mencoba model anyaman seperti ini. Oh iya, untuk teman-temannya sudah request untuk pembuatan tas, sabar ya. Akan ada setelah ini kita proses pembuatan anyaman tas. Menggunakan handle rotan lagi gitu yang modelnya. Mungkin kita lambat gitu membuat video tutorial mungkin karena kesibukan kita juga. Semangat semuanya, kita belajar menganyam. Semua pasti bisa menganyam kalau mau belajar. Oke. Nah, sudah semuanya. Ini sudah ada 5 keliling. Kita akan campur dengan tali kepangan.
Nah, di sini ada anyaman palit, ada campuran anyaman kepangan nih. Nah, di sini. Nih kalau cetakannya sudah kita bikin pola ya. Kita bikin pola kayak semacam gunung karena kita ingin membentuk hantarannya jadi berbentuk gitu. Nah, ini rencananya kita mau 5 keliling aja nih untuk kepangannya. Ini anyaman kepangannya ini angkat 2 ya. Kalau kalian tulangan lurusnya ini genap, nanti otomatis dia akan ada satu yang tertinggal. Tapi kalau tulangan yang lurus ke atas ini ganjil, ketika kalian berkeliling itu pas. Tidak ada yang tertinggal angkat 2-nya gitu. Nah, di angka 2 aja. Jadi dia berbentuk seperti tangga kan, kayak miring-miring gitu. Nah, itu. Semangat semuanya. Ini sebentar lagi selesai. Nih, kalau kalian mau video yang lebih lambat, akan saya kirim filenya, silahkan DM gitu, bagian yang lambatnya. Tapi kalau yang video aslinya kan itu banyak sekali suara-suara berisik. Tapi kalau teman-temannya sudah terbiasa menganyam, paham menganyam, kalian akan lebih mudah tinggal mengembangkan bentuk desainnya aja. Tidak akan kesulitan. Tapi kalau untuk pemula yang baru mengenal anyaman atau mau belajar menganyam, saya sarankan kalian belajar dulu anyaman dasar menganyam eceng gondok. Itu ada di video kita yang sebelum-sebelumnya untuk anyaman dasar, anyaman eceng gondok. Nah, bagaimana kita melenturkan tangan kita untuk menganyam gitu. Oke, ini untuk kalian untuk masalah untuk cetakannya mau seperti ini bisa bikin, mau segi 4 juga bisa, mau bulat juga bisa, tetapi sebelum menganyam ini kalian harus bikin polanya untuk membentuk anyaman yang kita inginkan gitu. Ini sudah ada polanya kan. Pola gambar. Intinya mau model. Nah, di sini bagian silang. Kita akan memola di bagian belakangnya. Kita bikin keranjang. Ini disilangkan. Ini bedanya ya. Silangannya itu. Nah, kalian bisa memahami ya silangannya. Berhalat satu. Baru diangkat. Nah, itu sesuaikan sampai garis itunya ya. Nah, garis yang sudah kita bikin polanya. Nah. Oke, semangat semua teman-teman. Untuk bikin kita sabar ya, kita satu persatu. Nih, bikin video ini kita moodnya lagi poster, jadi bikin video. Oke, ini sudah bagian yang tadi tuh belum kita matikan ya palitnya. Ini sudah kita langsung teruskan. Nah, ini kita menyesuaikan dengan garis pola ya. Polanya yang sudah ada itu kita sesuaikan. Nah, geser. Nah, ini pola. Oke. Dia keliling. Dia mengeliling ini. Anyaman palitnya keliling. Dia keliling di sini hitam 2. Nah, di sini sudah 2 kali keliling kan. Lalu sini proses pelipatan. Lipatannya ya enggak gimana ya jaraknya. Itu jari tengah kita untuk menjadi penghalatnya untuk dicepatkan. Untuk tangan kalian menganyam tidak mesti mengikuti seperti saya ya. Yang penting kalian yang mana merasa nyaman ketika menganyam dan hasilnya bisa rapi. Mungkin ada teman-teman yang mengatakan sudah bisa menganyam tapi belum rapi. Kalau belum rapi, itu harus sering latihan menganyam. Semakin sering kita menganyam, itu hasil anyamannya akan rapi. Yang membuat rapi anyaman itu antara hati
hati kita dan tangan kita. Nah itu, kalau hati kita sudah paham teknik, mungkin tekniknya itu nggak ada, teknik menganyam rapi itu nggak ada. Semua teknik menganyam kita berikan kepada kita beritahu yang membuat anyaman itu rapi itu hati, perasaan yang akan tersalur ke tangan kalian gitu. Nah, ini sudah bagian penutup. Cara menutup anyaman itu sama aja semuanya. Nah, ini tidak sama aja. Di sini kita nggak pakai yang gulung-gulung atau tusuk, itu bisa. Ini kita yang simpel aja dulu cara penutupan terakhir. Nah, ini sudah berbentuk kan, bergelombang pinggir-pinggirnya itu. Nah, itu. Nah, yang panjang-panjang ini kita akan bikin pelintir-pelintiran nih. Jadi proses anyaman ini kita pelintir ke bagian bawah, kalau yang tadi gitu dipelintir menuju bagian atas. Oke. Dipulas-pulas, dikaitkan ke samping. Nah, sampai terkeliling. Ya. Ini sabar. Ini kita prosesnya 3 kali keliling ya. Itu 3 kali keliling nih hampir 3 kali keliling, nanti dia akan terlihat seperti rantai akhir jadinya sih, tapi ini masih 1 kali keliling. Nah, ini keliling kedua. Keliling 2 itu dia menuju ke atas. Nah, dia menuju ke atas. Nah, ke atas tadi kan menuju ke bawah, ini menuju ke atas. Nah, nanti dia akan terlihat seperti terakhirnya seperti anyaman. Terlihat anyaman kayak semacam rantai lah. Gitu. Ini yang keliling kedua, ini sudah dimatikan. Sekarang kita setelah ini ada pengait. Nah, dimasukkan. Ini adalah putaran ketiga, itu dia menuju ke bawah. Oke, dia menuju ke bawah. Ini udah sebentar lagi kelihatan loh. Kalau sudah kita potong talinya, baru akan kelihatan motif rantainya. Ini sampai 3 sampai 4 kali keliling nggak apa-apa, selama ujung eceng gondoknya masih bisa masih panjang gitu. Kalau sudah pendek kan susah kita memelintir ke atasnya. Nah, ini sudah kita selesai, kita potong. Nah, ini bagian ya seperti biasa kalau memotong itu alat potongnya yang ditekan, baru eceng gondoknya yang ditarik. Kalau alat potongnya yang kita geser-geser itu bisa yang di bawahnya eceng gondoknya yang terpotong ikut juga yang terpotong gitu. Nah, ini sudah berbentuk kan. Oke, sudah jadi ini kita kasih ketukan-ketukan magic yang mana ada bencot-bencot, kita ketuk-ketuk biar rata gitu. Kan ada yang kayak gelembung anyaman kita itu. Nah, jadi di palu ini untuk meratakan anyamannya. Nah, ini bagian bawahnya kita potong-potong. Oke, semangat. Nah, sudah jadi. Nah, ini kita rapikan sedikit diplenyok-plenyok lah untuk membuka seperti ada lidahnya lah gitu, terbuka dia. Nah, ini sudah pakai pola kan, seperti ini polanya. Nah, yang pertama waktu kita bikin seperti ini silang 2, tapi dia tidak terlihat kokoh seperti patah. Yang percobaan kedua kita mau menggunakan silangnya yang lebih banyak gitu. Nah, kalian bisa coba yang silang 1 kali silang atau yang banyak ini. Nah, ini lebih kokoh dan lebih asik lah kalau dilihat hasilnya. Nah, ini bagian bawah ada kepangannya, ada bagian bawah pilinnya seperti tangga kan ini. Ini ada anyaman rantainya nih, seperti terlihat rantai dia di penutupnya. Nah, lihat ini yang di atas itu jalur kipas itu ada tutorialnya kok, bagaimana jalur anyaman kayak semacam 2 jalur itu di video sebelumnya. Nah, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Jangan lupa untuk mencoba di rumah dan bagikan hasilnya.